Jadi nanti selama kita membahas materi hari ini, kalau memang bisa kalian kerjakan di laptop kalian masing-masing langsung bersamaan dengan saya, silakan. Kalaupun nggak terkejar nggak apa-apa, nggak usah lagi maksakan diri kalian di laptop kalian, nanti pahami aja dulu yang saya jelaskan. Nanti kan selesai saya kasih lagi PDF, ya kan? Kalau terkejar, misalnya sama, bisa ngikutin ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau udah ketinggalan yang mana tadi Pak? Dia aja. Kita, yang penting kalian pahami dulu, dia dulu ke depan penjelasan saya. Nah, hari ini kita akan melakukan proses di dalam tabel database itu adalah proses update atau ubah data dan juga hapus data ataupun delete. Nah, contohnya seperti ini, ada yang di kelas lain itu yang sudah jadi, mudah-mudahan ada kayaknya di 7 TIB itu. Ini mereka ini sudah selesai, sudah jadi nih ya. Saya buka di Discord biar kita tahu arahnya mau kemana gitu kan. Ntar ini kenapa? Oh, terpotong ya. Nah, ini yang sudah jadi kira-kira jadi seperti ini tadi. Loh, kok nggak mau? Oh, sini. Ya. Go live di port 5501. Oke, kita buka di sini. Jadi kira-kira nanti seperti ini yang mau kita kerjakan. Ya. Ini sudah saya buat ini ya, nggak apa-apa. Bentar, saya search dulu. Username, bentar ya. Yang kelas TIB itu udah sampai buat halaman login. Bentar. Ini varchar 100 aja lah semua ini. Simpan. Bentar ya, tambah Oke, di sini ini password admin 123. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kan sini sudah ada tambah data ya kan. Nah, ini yang sudah kita pelajarin kemarin sebelumnya. Ini hanya masih menampilkan data dan menambahkan data baru. Nah, sedangkan nanti tujuan kita adalah untuk proses update dan delete data. Nah, kalau untuk proses update itu berarti kan mengubah data yang sudah ada. Kan seperti itu ya. Nah, di sini kalau nanti mau kita update data, misalnya John M ini, saya tinggal pilih datanya ini aja, yang mana yang mau saya rubah. Misalnya si John M ini saya pilih. Jadi dia tampilkan nanti NIM, nama, dan lain-lainnya nanti. Kita isilah nanti perubahannya apa, lalu kita rubah. Gitu. Ya, nah, ini kenapa ini kok nggak jalan? Nah, ini dia kan, ada muncul datanya. Misalnya saya pilih tadi si John M tadi, nah ini datanya dapat. Lalu misalnya mau kita rubah datanya antara nama, jenis kelamin, dan nomor handphone. Misalnya ini nomor handphonenya saya ganti. Misalnya saya masukkan nomor acak lagi seperti ini, maka diubah. Maka datanya tadi di tabel kita sudah berubah itu pasti. Nah, dia. Si John tadi mana? Nah, tabel kita tadi ini kan. Nah, tabel mahasiswa tadi, tabel mahasiswa. Nah, datanya sudah berubah. Mau itu namanya juga nanti mau dirubah juga bisa. John Manalu. Nah, oke. Nah, ini semua bisa kita rubah. Nah, itu nanti yang akan kita buat di aplikasi yang sudah kita bahas terakhir ini. Ya. Jadi kalau ini kan sekarang kita klik nama John Manalu ini kan belum bisa.
pada perpindahan halaman. Kalau tadi kan ketika saya klik nama data yang ada itu, kita diarahkan ke halaman baru. Iya kan? Kita diarahkan ke halaman baru ini. Lalu nanti kita akan menampilkan ulang data-data yang ada atas nama si Manalu tadi, John Manalu tadi. Dengan NIM, ini dia. Kan gitu, ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus rubah dulu list yang kita miliki tadi ini, ya, listnya ini kita harus rubah. Ini kan list biasa ini. Kalau kita lihat di materi kita yang di pertemuan berapa itu yang saya kasih PDF-nya, pertemuan 3 yang membahas komponen-komponen itu, sini, mobile programming. Pertemuan berapa itu ya? Pertemuan 3, kalau nggak salah 3 atau 4. Nah, yang ini. Nah, kita kan kemarin datanya kita tampilkan dalam bentuk list seperti ini, simple list. Jadi nanti data yang mau kita sajikan tadi kita harus buat dalam bentuk link list. Ini dia. Dari yang list dengan simple list kita rubah menjadi links list. Nah, jadi kalau kita buka aplikasi yang sudah kita buat, program kita itu, yang di sini pertama yang harus kita modifikasi di halaman index. Ya kan? Dari simple list modifikasi menjadi links list. Itu tadi kan? Ya. Nah, kita lihat perubahannya di sini, kita refresh. Nah, ini kan udah agak berubah susunannya. Cuman kalau yang di sini tadi yang sudah selesai ini ada simbol nih, kita lihat kalau kita lihat di ujungnya ini simbol lebih besar gitu untuk menunjukkan data ini mau diapain, terserah, tinggal diklik aja nanti dipindahkan ke halaman berikutnya gitu ya. Nah, lalu yang kita modifikasi dari halaman kita adalah yang ini isinya. Kalau kemarin kan isinya LI seperti ini aja. Nah, kalau kita udah pakai link list, maka datanya kita tampilkan dalam link, tapi di dalam list tadi ada linknya ini nih. Kan berbeda ya. Yang di atas LI biasa, yang di sini ada tag A-nya. Ya. Nah, ada perubahan. Maka apalagi yang kita modifikasi dari program yang terakhir itu, yang selanjutnya adalah kita memodifikasi di bagian myapp.js-nya. Sini. Pada bagian function ini, mahasiswa. Di bagian sini kita modifikasi ini. Ini dia LI-nya, menampilkan datanya kan ini semua tadi. Data dari tabel mahasiswa di sini. Nah, berarti tinggal kita tambah aja di sini A. Ini, lalu tutupnya di sini di ujung ini kan /A-nya. Save. Maka ini langsung sudah berubah kan? Sudah ada simbol lebih besarnya nih kalau kita lihat ukurannya. Tuh ya. Kalau kita perbesar aja ya, biar enak dilihat. Nah, ini kan sudah ada simbol lebih besarnya. Jadi nanti kalau kita klik pindah halaman, ini belum pindah. Nah, ini dia. Ya kan? Ini saya klik nanti bakal pindah halaman nih. Ya. Nah, ini juga tadi kan kalau saya klik pindah, gitu kan. Nah, sekarang adalah yang kita mau buat adalah ketika diklik data yang ada itu dalam bentuk list tadi, kita dipindahkan halamannya. Logikanya seperti itu. Ketika diklik data yang ada di sini, si John Manalu ini ataupun apapun nanti salah satu datanya, kita pindah halaman dulu. Kalau sudah dipindahkan halamannya, baca datanya berdasarkan si John Manalu tadi NIM-nya berapa. Karena data yang unik itu kan pasti NIM. Nah, jadi ada lagi yang mau kita modifikasi. Jadi logikanya gini, ketika saya klik nanti di setiap nama yang ada ini, misalnya nanti mau John Manalu, mau siapapun lagi nanti, ketika saya klik di aplikasi saya ambil NIM-nya atas nama si John ini. Jadi nanti di setiap data list itu saya sembunyikan data NIM, yang muncul kan nama. Tapi di setiap data list itu nanti saya sembunyikan ada data NIM yang tersimpan di masing setiap list ini. Caranya menyembunyikannya bagaimana? Lihat aja tadi di sini, di A ini saya tambahkan di sini dengan nama atribut data. Jadi ini tempat menyembunyikan datanya. Jadi misalnya kita mau menampilkan di list itu, tapi ada data tambahan, kasih atribut data. Tuh ya, kasih atribut data lalu garis hubung nama datanya apa. Misalnya saya buat aja nama datanya ID. Isinya apa? Saya kasih kutip gini. Nanti di dalam ini kita tuliskan.
Isinya apa di dalam ini? Isinya adalah NIM dari masing-masing data. Jadi nanti ini nggak akan muncul ke halaman aplikasi kita, tapi dia bersifat di hidden, disembunyikan aja. Di masing-masing list nanti tersembunyi NIM masing-masing. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ya ini tinggal tambahkan aja di dalam kutip ini kalau kelihatan. Nah, seperti ini ya. Di kutipnya ini saya sipkan seperti ini, ambil yang seperti ini caranya kan. Tulis di sini isi titik data indeks i, lalu fieldnya mau kita ambil apa? Field name tadi kan, name, lalu simbol plus seperti ini. Oh, di depannya ada kutip 2, sorry, seperti ini dia. Pasti ketinggalan nih kalau yang coba langsung. Bagus, pahami dulu aja, nanti ada waktunya. Oke. Nah ini dia, di dalam kutip ini kan kutip 1, tutupnya mana? Ujung. Lalu di dalamnya karena kita mau gandeng dengan coding, saya kasih kutip 2 dulu. Kutip 2, simbol plus, isi itu siapa? Isi itu kan ini yang dari sini. Nanti kan ini berfungsi menyimpan JSON-nya. Data-data mahasiswa itu kan tersimpan di isi. Yang ini, data di tabel mahasiswa saya tadi, yang ini NIM nama Jenkel ponsel ini, datanya ini kan tersimpan di dalam variabel isi yang ini. Di sini semua datanya. Maka di sini saya tulis isi titik data. Data ini siapa? Ini kan yang dikirimkan server kita, namanya data. Indeks berapa? Indeks i, biarkan aja indeks i. Titik ini adalah field dari tabel kita. Misalnya tadi field saya di sini NIM-nya huruf besar, maka di sini juga sesuaikan huruf besar. Ya. Nah, ini kalau saya jalankan, saya save, saya refresh lagi aplikasinya, nggak akan muncul NIM-nya. Tapi di masing list-list ini tadi misalnya saya tambah lagi 219 51 00 0001 misalnya. Putra. Laki, nomor handphone asal aja. Jadi di masing-masing data ini nanti sudah terlampir NIM-nya masing-masing, tapi nggak dimunculkan, disembunyikan, di hidden. Kalau developer itu namanya dikenal dengan istilah hidden, di hidden aja. Karena kan nggak perlu tahu orang NPM-nya berapa. Tapi yang pasti, ketika nanti saya klik ini, datanya saya bisa ambil. Gitu, bisa dipahami kira-kira ya. Data di mana tadi? Di data yang ada di dalam ini. Tuh, ya. Nah, lalu setiap A ini saya kasih ID. Saya kasih ID-nya adalah setiap A tadi ya, link A itu saya kasih ID namanya misalnya edit. Jadi setiap A yang ada saya kasih ID edit ya. Kayaknya belum ada ID saya namanya edit. Nah, udah. Jadi nanti cara mendeteksinya apa? Ketika ID edit diklik, ya kan, diambillah NIM-nya yang disimpan tadi di dalam data ID. Gitu. Jadi kita buat lagi pengenalnya di sini, di bawah ini. $2 kali apa? Titik view main. Apa ya? Udah lupa saya. Titik view main on gitu ya. Ini ada on sini ya, gini. Ada titiknya ya. Nah. Lalu klik, lalu yang diklik itu adalah ID edit. Maka jalankan sebuah function callback. Kan gitu ya. Ya kan? Ketika nanti saya klik ID edit. Saya mau ambil apa? Ini. Datanya. Nah, caranya bagaimana? Saya ambil aja di sini, saya buat aja variabel penampungnya. Misalnya saya buat nama variabelnya NIM. Ataupun buat aja ID pun boleh. Sama dengan $2 kali. Nah, ini saya udah lupa nih. Mudah-mudahan benar ya. This, tapi saya contek aja lah dari yang sudah ada ini. Mana dia? Bentar ya, saya lupa ini. Ini dia. Oke, sudah benar. $this nama datanya. Oke, maka di sini $this titik data dalam kurung siapa tadi nama datanya? ID.
Setelah hashtag salah garis hubung itulah nama datanya, data ID. Maka di sini saya tulis ID titik koma. Nah, saya mau cek betul nggak terambil NIM-nya. Saya pakai console log aja, console titik log dari variabel ID yang tadi. Ini kan variabel ID menampung yang ini kan, ambil data, ini kan dia, this data ID. Yang mana ID tadi? Yang ini. Sesuaikan dengan ini. Ini namanya data gitu ya. Jadi diambil data, ambil data dengan nama ID. Misalnya kalau saya ganti ini datanya namanya X, maka di sini saya ganti jadi X. Ya, nah saya kembalikan aja jadi ID. Oke, save. Lalu saya coba refresh aplikasinya. Nah, perhatikan nanti di konsol ini akan muncul NIM atas nama si Putra ataupun si John Manalu ini. Saya klik Putra misalnya. Nah, ini NIM ya kan? Atau saya klik si John Manalu tadi. Ini NIM John Manalu. Betul nggak? John Manalu tadi, ini saya refresh. Si Putra 1951.001, John itu 220.52.001. Salah ya, John 220.52.001. Mau di refresh nggak apa-apa. Putra, ya kan? Udah dapat nih data NIM-nya. Tinggal kita kirim ke server. Carikan data dengan NIM inilah, kan kita tinggal logikanya. Kalau kemarin kan di tampil data itu di mahasiswa.php kan itu ya, menampilkan datanya kan ini ya. Select bintang from mahasiswa. Tampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Kan ini ke sini nanti server saya mengirim data ke file mahasiswa.php. Ini kan waktu itu digunakan yang mana nih? Ketika mengambil data semua ini kan. Nah, sekarang ketika saya klik ini, saya dapat NIM-nya, lalu saya kirim ke server, ke file mahasiswa.php. Kirimkan data ini. Ya, caranya bagaimana? Hampir sama konsepnya seperti simpan data mana di MyApp tadi. Nah, saya kembali ke MyApp. Hampir sama seperti ini konsepnya. Kan ini kan proses kirim datanya dari sini sampai sini. Kalau perlu di review boleh. Ini kan berarti perintahnya request ke server. Apa URL-nya? Ini kan gitu misalnya. Hampir sama. Ya. Nah, ataupun bisa ambil konsep yang seperti ini. Request JSON yang ini. Ya. Nah, di sini tinggal saya tuliskan app.request.json request was JSON ke dalam URL yang ada di sini. Saya ambil ini. Ambil URL-nya, saya masukkan ke sini. Lalu koma, ada data yang saya kirim. Datanya bernama ID, isinya adalah saya bisa nggak ya? Coba sebentar, saya nyontek lagi. Oh, begitu caranya. Oke, saya salah tadi. Di sini bukan kutip, tapi di sini buka kurung kurawal NIM.2 ID. Lalu panggil function callback, isinya di sini responnya. Nah, perhatikan bedanya hanya sedikit saja. Kalau yang di function mahasiswa itu dia nge-request ke ini, ke website dengan nama file mahasiswa.php. Ya, dia request ke mahasiswa.php, tapi tidak ada data yang dikirimkan, yang penting ambil aja. Nah, kalau yang di bawah ini bedanya apa? Saya request ke mahasiswa.php, tapi ada data yang dikirimkan. Nama datanya NIM, isinya adalah dari variabel ID. Yang ini tadi, NIM yang sudah kita dapat, saya kirim ke servernya dengan nama NIM. Kenapa harus NIM ya? Bebas, silakan. Ya, nanti mau kalian kasih nama apa. Jadi nama inilah nanti yang akan dikenali oleh server kita ini. Nanti di mahasiswa yang ini. Mana mahasiswa saya tadi? Yang ini. Di sini, mahasiswa.php ini nanti akan menerima data dengan nama NIM. Yang isinya adalah dari variabel ID. Isi variabel ID tadi apa? NIM yang ada di aplikasi kita tadi. Tuh ya. Udah di sini.
Oke. Nah, ini kan ada yang dikirim. Maka di mahasiswa kan dia dikirim ke sini, ke mahasiswa.php. Mahasiswa.php kan saya simpan di sini. Di C, SAM, htdocs, 7TIC, kan ini. Ya kan, server website saya kan. Karena framework 7 nggak punya database. Kan balik lagi, saya ulang kembali aja. Karena framework 7 nggak punya database, jadi harus memanfaatkan database yang dimiliki server. Ya, yang make banyak, ya kan, kalian tuh pakai itu semua itu nggak punya database tuh aplikasi-aplikasi sekarang yang kalian miliki. Mau itu Twitter, WA, pasti servernya website. Ya iya jelas, WA aja bisa kalian buka dari web, ya kan? Bisa dibuka dari aplikasi kan, handphone. Nah itu contohnya. IG juga bisa buka dari web kan? Bisa juga dari apps. Nah itu dia. Jadi semua yang ada di aplikasi kalian itu, database-nya itu pasti pakai server. Gitu loh. Mau mobile banking, mau apapun itu pasti. Kalau nggak percaya coba aja, mana tahu ada kenalan kalian yang kerja di Twitter atau di WA gitu kan, siapa tahu, WhatsApp. Ya kan, silakan tanya aja. Nah, kita kembali. Tadi kan ada data yang dikirim, NIM dan isinya ID. Maka di mahasiswa kan tadi dikirimkan ke mahasiswa. Nah di mahasiswa saya kasih tahu di sini, kalau ada nanti data yang dikirim, tampung ya, terima ya. Caranya bagaimana? Di sini, di bawahnya ini saya modifikasi. Di sini, ini saya turunkan, saya enter seperti ini, saya tambah. Saya uji if. Tadi kan yang dikirim server saya, yang dikirim aplikasi saya kan ada data dengan nama NIM. Ini kan datanya nanti dikirim dalam bentuk metode get. Maka di sini saya uji if iset dalam kurung $_get, getnya huruf besar semua, lalu tuliskan di sini getnya yang dikirim tadi namanya NIM. Udah, ini dia. Lalu saya kasih else di sini nanti. Jadi ada pengenalnya, ada pendeteksiannya. Jika nanti iset ini fungsinya artinya apa? Untuk mencari tahu kebenaran. Is. Jadi sebenarnya dua suku kata digabung aja. Is, set. Is kan ada. Adalah kan? Jika ada yang di set, jadi karena coding nggak boleh ada spasi, digabungin aja iset. Jika ada yang di setting dengan metode get yang bernama NIM, apa yang dilakukan? Kalau bahasa simpelnya, jika benar ada, gitu. Dia mencari nilai benar, true or false. Jadi kalau ini bernilai true nanti. Jika benar ada get yang bernama NIM, lakukan sesuatu nanti di sini. Jika tidak ada, berarti itu tugas di else-nya. Nah, sedangkan tadi kita mau kirim ke server mahasiswa, ada data dengan nama NIM. Maka nanti yang dijalankan yang di sini. Ya. Maka yang coding kita yang sebelumnya itu ini kemana ini Pak, gitu kan? Dibuang, jangan. Ini pindahkan, ini di-cut, masukkan ke dalam sini. Di bagian else. Nah ini kan kalau tidak ada data yang dikirimkan, berarti tampilkan semua data. Tapi kalau nanti di-request ke halaman mahasiswa, ada data yang dikirimkan bersambilan, berarti nanti kita lakukan yang di sini, di dalamnya ini. Apa yang mau dilakukan? Paste aja dengan yang tadi, samakan aja. Loh, kalau sama ngapain Pak? Kan gitu ya kadang ya. Maka di sini tinggal kita tambah aja klausa where NIM sama dengan $_get NIM. Selesai. Beda kan? Kalau yang ini di atas ini kan if ini kan jika ada datanya. Berarti kan kita menampilkan data berdasarkan NIM. Harus lihat lagi query database. Apa query untuk menampilkan data tertentu? Berarti ada klausa where. Nah, tadi yang dikirimkan itu kan NIM-nya. Maka di sini klausanya adalah where NIM. Sama dengan isi dari yang dikirim tadi. Ya, ini ya. Oke, udah gitu aja, selesai. Tinggal kita merespon datanya di aplikasi kita. Kan datanya udah keluar nanti, Mas. Kalau nggak percaya, kita coba aja nih. Saya konsol aja di sini. Ini konsolnya saya hapus, ya kan? Kita uji di sini, konsol .log isi dari ini, isi. Kan nanti isi datanya kan disimpan di sini kan? Kita coba lihat datanya, betul nggak? Ketika saya klik nanti di konsol ini muncul data-data berdasar nama yang saya pilih. Misalnya Putra saya pilih
Tuh, udah dapat nih kan result atas nama Putra pasti. Nih, ini saya buka. Dan ke laki-laki nama Putra, NIM-nya sekian, nomor ponsel sekian. Udah dikirim servernya. Tinggal kita menampilkan ke sini kan. Makanya saya bilang udah selesai, jangan terkejut. Belum, maksudnya servernya udah siap tugasnya. Datanya kan udah terkirim kan. Ataupun misalnya saya pilih si John Manalu. Nah, lihat aja di bawah ini sudah dapat datanya. John Manalu, betul nggak yang dikirimkan server saya John Manalu? Betul. Tinggal ditampilkan ke aplikasi. Datanya sudah dapat. Ya kan? Jadi sebenarnya mau ketika kalian sudah belajar ini, enak ngehack aplikasi Android sebenarnya. Dapatkan ini aja URL-nya kan. Ketahuan URL-nya apa? Ya udah uji coba aja datanya. Apa itu kebetulan nama file-nya ya. Tinggal tebak-tebak berhadiah. Datanya sudah diterima. Kita tinggal pindah halaman. Ya kan? Pindah halamannya bagaimana? Nah, pindah halamannya adalah tinggal saya tambah di sini. Perintahnya pindah halaman apa ini kan? Ya kan? Maka di sini saya tulis app.main.router.navigate. Lalu saya arahkan ke ubah nama page-nya. Roots dari page-nya ubah. Maka roots-nya juga saya tambah di sini. Roots baru. Ya. Roots baru, nama page-nya apa tadi? Ubah. Misalnya saya arahkan ke URL mahasiswa.html. Oke, tadi page-nya sudah keubah. URL-nya ke mahasiswa. Sedangkan di file saya belum ada mahasiswa. Nah, saya tambah aja halaman baru mahasiswa.html. Dan isinya apa? Biar cepat mahasiswa ini saya copy isinya. Udah, copy isi mahasiswa, saya paste ke mahasiswa ini. Lalu rubah aja yang perlu dirubah. Misalnya ini jadi ubah title-nya. Oke. Ini tadi saya ubah. Lalu selanjutnya ID-nya ini saya ganti nih. Masing-masing ID-nya saya ganti. Karena kan nggak boleh ada ID yang sama. Maka ini saya ganti depannya saya ketambah aja biar kelihatan beda. Itu nama, ini kelamin. Ini handphone, biar gampang aja. Nanti jangan kalian buat seperti ini, anak kalian 10 tinggal tambah aja. Ya kan, misalnya laki-laki itu semua anak-anaknya. Joko 1, Joko 2, Joko 3. Biar cepat, memang boleh lah. Joko bersaudara, tinggal lurus rapi. Oke, nah kita coba, betul nggak sudah berpindah halaman? Saya klik Putra, udah pindah. Tapi datanya masih kosong kan? Iya, tinggal sedikit lagi prosesnya. Nah, berarti nanti di sini ketika saya klik pindah halaman, data yang tadi dikirim ini kan ini datanya sebenarnya. Yang ini tadi kan, NIM, nama, Jenkel dan ponsel. Ini datanya ini pindah ke sini gitu loh. Kan sudah kita dapat datanya. Tinggal pindahkan ke text box. Nah, caranya bagaimana? Tadi kan masing-masing inputannya itu kan sudah punya ID. NIM. Ya kan? Maka di sini di myapp.js mana tadi? Yang edit tadi. Nah, ini sebelum dia pindah halaman, kita tuliskan aja di sini. Siapa tadi? $, $2 kali kutip 1, hashtag NIM, titik value, dalam kurungnya apa? Isi titik data indeks 0 titik NIM. Kenapa 0, Pak? Kenapa 0? Karena tadi yang dikirim, lihat, perhatikan. Yang dikirim tadi, ini saya klik ya, Putra. Ini. Kan ini indeks 0, ini angka 0. Ya kan? Karena datanya cuma 1, maka dimulai dari 0. Lalu fieldnya NIM. Nah, ini kenapa nggak muncul? Nggak apa-apa, kita lihat. Field NIM sudah benar nih. NIM titik value. Betul nggak? ID-nya NIM.
titik fail isi data indeks 0 field name harusnya muncul. Kalau kita buat di sini isi titik data indeks 0 titik name, saya klik, oh dapat. Kenapa nggak masuk di sini ya? Ini dapat name-nya. Coba kita lihat. Name titik value. Betul nggak nih? Udah betul. Kenapa nih? Ada yang kurang ya? Apa yang kurangnya ini? $2 kali. Name di sini apa namanya? Name kok. Kenapa nggak masuk dia? Name titik value titik i dalam kurung isi. Kalau kita buat gini, sebentar ya. Ini xxxx bisa nggak ya? Nggak masuk. Kalau nama, sini apa tadi namanya? Kan sudah pas. Nama. Nggak masuk juga. Bentar ya. Apa ini masalahnya? $2 kali nama di sini apa? Kenapa? Yang mana? Ini? Enggak masalah. Ya. Ini udah pas ini. Ini mahasiswa, kan sudah pindah halaman kita. Ini ID-nya. Ini nama. Tidak ada masalah di sini. Buktinya ketika saya ini mana tadi nih? Ini. Ketika saya tampilkan NIM-nya dapat. Ini kalaupun nama pasti dapat nih. Di konsol log-nya coba perhatikan. Saya refresh nih ya. Pasti nanti di bawah ini dapat nama Jun Manalu, kan? Tapi enggak di sininya enggak ngerespon. Nama value iya, saya kan mau menampilkan ke dalam ini. Nama mahasiswa saya apa rupanya isinya? Mahasiswa udah kok. $2 kali nama titik value seks ini kok sudah mahasiswa titik HTML udah, nggak ada yang salah ini. Jadi harus di bawah sini. Enggak juga. Apa ini masalahnya? Sini. Kan sudah sama ini malah muncul kok. CAP
Oh, sebentar ya. Terbalik. Ini dia harusnya di atas nih. Coba ya. Udah pasti, coba kita coba ya. Nah, sudah. Salah posisi. Nah, jadi tadi ketika sudah saya ambil datanya, saya pindah halaman dulu. Pindah dulu halamannya, baru saya request ke server. Jangan request dulu baru pindah. Ya itu kesalahannya tadi, urutannya. Ini masalah urutannya. Maka di sini ename isi titik data index 0 field name. Lalu $2 kali nama titik value isi titik data index 0 field nama. Nah, itulah seterusnya sampai ke jenis kelamin nanti, sampai juga ke nomor ponsel. Nah, ini tinggal saya copy paste saja. Tadi Jenkel sama ponsel ya. Jenkel titik value ini apa tadi? Field saya Jenkel ya. Sini Jenkel. Lalu di sini ponsel. Ini ponsel. Oke. Sudah. Ponselnya nggak dapat. Ponsel di sini. HP, sorry. HP. Nah, sudah dapat. Lalu nanti tinggal ketika diklik tombol simpan, datanya terubah. Nah, caranya bagaimana? Di mahasiswa itu ID-nya ini jangan lagi ID simpan. ID-nya adalah apa yang belum ada di sini ID-nya. ID ubah tadi sudah ada ya? Ada tadi kan ID ubah? Ini tadi edit ya. Oh, berarti di sini kita kasih ID-nya jangan simpan untuk tombol simpannya ya, melainkan ubah. Nah, isinya ini apa? Buat lagi programnya di sini di bawah untuk mendeteksi tombol tadi, view main, on, klik, tombol apa? Tombol ubah ya, function, callback. Ambil aja yang dari simpan, mana tombol simpan biar cepat kita makan waktu nanti. Nih, ini saya ambil sampai sini, copy, masukkan ke sini, selesai. Ini tinggal, betul kan ID-nya ubah, oke. Ini tinggal tambahin aja masing-masing di depan kan, ya kan? Tadi di sini kan apa? Kelamin kan? Kelamin, oke. Jadi kelamin. Sudah. Nah, masing-masing tinggal tambah aja yang di depannya ya. Kalau variabelnya biar aja sama. Lalu yang di sini, nah servernya kan dikirim ke mahasiswa. Ini kan server untuk menyimpan data. Maka saya buat baru lagi mahasiswa.php. Nah, yang dikirimkan nanti ini name, nama, Jenkel, HP itu yang dikirim ke mahasiswa.php. Nah, isi mahasiswa.php nanti datanya ini. Namanya name, nama, Jenkel, HP. Variabelnya datanya dari variabel name yang di atas ini. Perhatikan aja kalau di VS Code ketika saya blok, dia kasih tahu sumbernya dari mana. Ini saya blok nih name. Dia kasih tahu yang dari sini nih. Kalau saya klik nama, dia kasih tahu dari sini. Tuh ya. Oke. Nah, berarti kalau di servernya kita perhatikan belum ada. Tadi kan dikirimkan datanya ke sini, mahasiswa.php. Di sini datanya belum ada. Filenya belum ada. Makanya biar cepat, mahasiswa ini aja saya copy paste. Saya ganti rename menjadi mahasiswa. Isinya ini apa, Pak? Ya, hampir sama aja. Ini kan masih sama. Yang kita perlu rubah adalah di query-nya ini. Hanya di sini yang perlu kita rubah. Kalau ini kan query insert, tambah data. Maka kalau query update,
tinggal hapus, masukkan perintah update tabel mahasiswa, set, apa yang mau disetting? Pertama field nama, ambil dari variabel nama ini, dolar, nama, kutip 1, koma, lalu field kedua apa? Jenkel, ambil data dari variabel Jenkel. Yang ketiga, apa field kita setelah Jenkel? Ponsel, maka di sini ponsel sama dengan variabel HP. Where name, ambil dari variabel name. Karena kita nggak mau update data kan berdasarkan data yang kita pilih tadi. Nggak boleh update data tanpa name, tanpa primary key-nya. Kalau ini nggak ada apa resikonya? Semua data berubah nanti. Kan yang mau dirubah itu kan data tertentu. Bayangkan nanti ibarat ini data akun pengguna Instagram sedunia. Kalau nggak ada klausa primary key-nya, ini kan klausanya pakai primary key-nya. Kalau nggak ada, satu orang aja ganti info akun, semua berubah. Kan nggak mungkin. Dan maka gunakan klausa where, di mana primary key kita tadi apa? Name sama dengan isi dari dolar name. Dolar name dari mana, Pak? Ini kan dolar name. Dapatnya dari mana? Dari post dengan nama name. Dari sini. Kalau saya buat nanti ini X, maka di sini yang diterima di server kita namanya X. Kan gitu ya. Jadi harus jelas siapa apa nama yang pengirimnya. Ini nama yang dikirimkan ke server. Titik 2, ini datanya. Ini datanya dari mana? Dari variabel yang di atas kan. Variabel ini isinya apa? Dari text box dengan ID name. Jadi saling berkaitan itu, nggak pernah nggak berkaitan. Udah. Lalu kalau sudah selesai, tampilkan aja pesan ini, arahkan ke home. Udah selesai nih. Misalnya kita coba langsung. Si Putra, tambah aja di sini Putra S misal. Lalu saya simpan. Berhasil simpan data. Sekarang namanya sudah jadi Putra S. Apakah hanya boleh satu data aja, Pak? Boleh semua. Ganti menatau baru operasi. Ya kan? Ganti nomor ponsel. Dia biar nggak malu-malu kali gitu. Ganti jenis kelamin, ganti nomor handphone. Misalnya seperti ini. Simpan. Yang muncul memang hanya John Putra S-nya aja. Tapi kalian lihat sudah berubah lagi kan. Nah, jadi artinya boleh kalian rubah data yang ada di sini terkecuali primary. Jangan, karena kan kita acuan kita itu. Kalau itu kita berubah lagi nanti. Nggak boleh. Makanya pernah nggak kalian di sini di kampus ini suruh minta ganti NIM? Kan jarang terjadi. Kalau nggak karena urgent, ya nggak dilakukan kan? Karena kan identitas uniknya itu. Ataupun di antara kalian ada yang nggak berubah di tengah jalan NIK-nya? Kan nggak ada. Mau kalian nanti nikah, pisah kakak dari orang tua, nikah kan masih sama kan? Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi artinya kalau mau ubah data, silakan ubah semua field yang ada, kecuali primary. Karena itu nanti yang kita gunakan sebagai acuan. Nah itu dia. Satu lagi, tinggal menghapus data. Nah kalau yang sudah selesai ini kan seperti ini. Kalau misalnya kita mau hapus zaman lalu, kita klik datanya, lalu klik tombol hapus. Jadi nanti yang dihapus adalah berdasarkan NIM yang ada di sini aja. Gitu ya. Maka di sini saya tambah di bawahnya tombol hapus, di bawah itu ya. Di mahasiswa HTML, saya tambah di sini button baru. Misalnya kelasnya button outline, colornya saya kasih warna red, biar mewakili kegiatan menghapus data. Lalu di sini hapus, gitu ya. ID-nya saya kasih ID-nya hapus. Oke. Nah kalau kita lihat hasilnya, saya klik Putra S, nah sudah ada tombol hapusnya kan. Ketika nanti ini saya klik, dia akan ambil NIM yang ada di atas ini, lalu dihapuslah datanya. Caranya bagaimana? Ya udah tambah lagi aja di myapp.js. Di bawahnya nih, $2 kali, titik view main. Yang di dalamnya jika terdapat yang diklik, dan yang diklik itu adalah tombol dengan hashtag hapus, lakukan function callback.
Udah, ambil datanya tadi, NIM-nya. NIM, variabel NIM sama dengan $2 kali NIM titik value. Udah, biar cepat. Kalau malas ngetik, ini kirim. Ini copy, ya, copy, masukkan. Ini kok ada kutip ini? Kok ada kurung awal? Nah, ambil di sini, paste di situ. Sini saya paste. Oke, ini arahkan ke H mahasiswa. Yang dikirim hanya NIM kan, maka ini saya hapus saja. Udah. Lalu tinggal kita buat file hmahasiswa.php. Di sini saya belum punya. Ambil aja dari S mahasiswa tadi, paste lagi. Copy paste, rename H mahasiswa. Enter, buka. Nah, di sini yang modifikasi apa? Hapus aja yang ini karena kita cuma menerima NIM tadi kan. Di sini kan coba perhatikan, kok ada error ini. Wih, kok error? Coba sebentar. Ini kurang tadi ininya, sorry. Ini hapus NIM-nya. Ini ke H mahasiswa, iya, silakan. H mahasiswa, NIM, oke, selesai. Di H mahasiswa, ini kan tadi yang dikirimkan hanya NIM, ya. Maka di sini, ini tinggal kita ganti query-nya. Delete from mahasiswa where NIM sama dengan dari variabel NIM. Udah selesai. Lalu ini pesannya berhasil hapus data. Selesai. Udah. Lalu kita coba refresh. Saya klik Putra S tadi. Saya klik tombol hapus. Berhasil hapus data. Datanya udah hilang. Kalau dicek di tabel juga sudah hilang ini. Si Putra S-nya udah hilang. Mau dihapus juga ini, ya silakan hapus. Udah kosong. Nah, itulah dasar apa ya, manajemen database-nya kan, tampil, tambah, ubah, hapus, kan itu yang dasar. Itulah dasar yang digunakan. Mau kalian buat online shop kan pasti itu aja dasarnya, create, update, delete, selesai ya kan? Viewless kan. Di online shop kan juga gitu, kalian pilih barang, klik masukkan keranjang, kan itu proses create kan, masukkan data baru ke keranjang atas ID member sekian. Gak ada yang lain, itu aja. Kalau 4 kegiatan itu, tampil, tambah, ubah, hapus, kalian sudah kuasai, udah bisa buat aplikasi kalau itu udah dipahami. Jadi bukan momok yang berat kayaknya, enggak juga sih, asal sering dilatih aja.